warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran agama Islam dan Etika. Kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengenal atau mungkin mendengar apa itu budaya positif. Barangkali ada yang mau menjawab, kira-kira saya sudah tahu apa itu budaya positif. Nah, kebiasaan positif mungkin yang lain. Next. Ini Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu bisa dikatakan yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan ini yang sudah terbiasa kita dengar, kebiasaan-kebiasaan baik. Ya, kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang terlihat kepada murid. Ini kebiasaan-kebiasaan baik. Baik, selanjutnya, next. Nah, dalam budaya positif ini yang kita bahas nanti dalam meliputi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, itu nanti ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Next. Coba ini ada pertanyaan pematik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal mengatakan setuju apa tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana ini? Kira-kira setuju apa tidak? Ini yang sering kali kita lakukan, yaitu hukuman untuk mendisiplinkan anak. Kalau tidak setuju apa kira-kira? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau nggak ketahuan dia ngulangnya. Kalau nggak ketahuan bisa mengulanginya lagi. Baik, itu jawaban Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa diterima? Bisa diterima. Sering kadang-kadang kita melakukan ini, ya. Ini nanti yang kita bahas. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju? Ya, karena ini harus kita laksanakan. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu, ini adalah merupakan apa? Kaitannya dengan motivasi. Jadi ada motivasi. Dan motivasi itu nanti kita secara garis besar ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal atau ekstrinsik dan intrinsik. Coba sekarang kita lihat yang pertama itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu motivasi dalam diri anak atau motivasi dari luar anak? Ekstrinsik dari luar. Dari luar, berarti eksternal. Dua, pemberian hukuman ini juga merupakan eksternal. Dan yang ketiga ini sama juga eksternal. Dan nanti yang paling baik yang bagaimana? Itu sebenarnya adalah menumbuhkan motivasi dalam diri, menimbulkan kesadaran. Nah ini yang namanya restitusi yang nanti kita akan bahas. Di kedepannya itu ini yang kita gunakan. Jadi bukan penghargaan, bukan hukuman. Baik, berikutnya lanjut. Nah ini kita mulai dari eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Sekarang ini kaitannya dengan tadi Bapak Ibu ya, motivasi. Kegiatan kita. Ada 2 orang anak ya. Misalnya itu A, saya sendiri. Atau mungkin Anda. B, teman Anda. Kemudian ada secari kertas SOP ya, kita tulisi. Di situ nanti kita menuliskan sesuatu yang sangat beragam untuk jenengan. Untuk A. A menuliskan, terus kemudian dia genggam dengan salah satu tangannya rapat sekali. Rapat. Kemudian teman Anda, katakan mungkin Bu Lurita dengan Bu Edi. Cerita
kita menemukan sesuatu yang sangat berharga. Weni kepingin tahu apa ya kira-kira tulisan yang ditulis dia. Karena ini sangat berharga oleh Bu Nurita, digenggam terus. Akhirnya Bu ini berusaha membujuknya bagaimana? Bisa dengan mengancam, menghardik, jadi teman-teman ya. Kemudian merayu, menyuap, agar Bu Nurita ini membuka kepala tangannya. Berhasil tak kira-kira? Dan menurut Anda berhasil tak? Dia menulis sesuatu yang sangat sangat berharga, rahasia sekali berharga. Temannya ingin tahu dengan segala cara berusaha untuk membuka tangannya itu. Bisa enggak? Dengan cara oh pasti Pak Ibu ini. Ini sama dengan apa itu? Itu tadi motivasi. Ya. Kalau misalnya orang lain berusaha untuk membuka tangannya ini dengan segala macam, ibaratnya suatu motivasi eksternal. Bagaimana cara membukanya ini? Kita bangkitkan motivasi internal, kesadaran dirinya untuk apa itu Bapak Ibu untuk membuka tangannya sendiri. Dan ini nanti artinya bahwa kita nggak bisa mengontrol orang lain, yang bisa adalah orang itu sendiri. Intinya itu. Jadi kaitannya dengan motivasi intrinsik, ya, yang berperan. Oke, next. Nah ini paradigma teori kontrol. Hati-hati kalau kita mau teori kontrol. Teori kontrol yaitu teori pilihan. Yang pertama, guru mengontrol murid. Bayangan ya, ilusinya bayangannya kan guru bisa mengontrol murid. Kemudian bayangan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang selama ini yang kita bayangkan. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kan begitu. Karena kita merasa bahwa kita itu berkuasa atas murid, kita berhak melakukan apa saja, memaksa mereka. Bayangannya kita seperti itu. Oke, next. Nah ini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini nanti yang kita bahas. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa teori kontrolnya? Kita hanya bisa memahami pandangan orang lain. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bagaimana? Antara perilaku buruk, perilaku baik, semuanya itu adalah mempunyai tujuan. Kita tanya ke tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini pilihannya bagaimana? Teori kontrolnya bahwa yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terakhir, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan kemudian jangan berpikir model menang kalah, tapi kita harus berpikir menang. Baik, berikutnya kita menuju peta pikiran. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti budaya positif kita mulai dari disiplin positif ini meliputi teori kontrol, ya, teori pilihan menurut Dr. William Blazer. Apa saja di sini? Yang pertama ini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini nanti memunculkan apa yang dinamakan dengan makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, nanti memunculkan apa? Teori motivasi. Nah, itu nanti teori motivasi itu nanti ada apa saja? Motivasi yang tadi itu apa? Ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik. Coba kita lihat motivasi ekstrinsik yang kita bahas tadi. Yang pertama, menghindari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan. Jadi karena kita itu adanya menghindari hukuman, maka kita melakukan sesuatu. Karena kita mendapatkan imbalan, maka kita melakukan sesuatu. Jadi ini tidak bisa bermanfaat secara jangka panjang. Kemudian yang terakhir ini yang nanti kita dalami, yaitu motivasi intrinsik.
menghargai diri sendiri. Nanti mewujudkan nilai kebajikan diri besar. Banyak nilai-nilai kebajikan diri besar Bapak Ibu. Nanti satu yang kita pilih, sesuai dengan amanat ya, di undang-undang pendidikan kita, yaitu apa ini? Nilai-nilai kebajikan diri besar apa? Profil pelajaran Pancasila. Kemudian ada model konsensus penetapan pilihan baru. Nanti ada 5 posisi kontrol. Kemarin Bapak Ibu sudah sedikit memahami tentang ini, yaitu satu penghukum, pembuat rasa bersalah, minimal kita ini Bapak Ibu, teman dan pemantau. Dan nanti tujuan kita sebenarnya kali ini tetapi sebagai apa? Manajer. Nah, sebagai manajer, kalau ada pelanggaran siswa, maka kita nanti bisa menggunakan segitiga restitusi, ya kan? Sedikit kemarin yang sudah itu dijelaskan oleh Pak Alan. Apa saja itu segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini kalau Bapak Ibu nanti bisa diterapkan ya. Kemudian validasi kebutuhan. Nanti kaitannya dengan ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Bertahan hidup, penguasaan, kemudian kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau aktualisasi diri. Nah, segitiga restitusi siapa saja itu Pak? Pertama, kita menstabilkan dulu identitasnya. Validasi kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan murid. Berikutnya kita kembali kepada keyakinan kelas yang dianut sesuai dengan kesepakatan. Dari sini nanti kita bisa membedakan apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Baik. Kita lanjut yang pertama, makna disiplin. Oke Bu, biasanya kalau kita mengatakan disiplin itu identik dengan apa ya? Waktu, apa saja biasanya. Selain itu, waktu, terus tepat waktu, sesuai aturan, atau yang lain mungkin. Karena disiplin itu maknanya luas sekali. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari kata artinya itu belajar. Nah, makna asal ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri yang pada waktu itu dari siapa itu murid-murid Sokrates dan Plato. Kalau tak dari Indonesia, dari luar semua. Nah, apa itu disiplin? Kita lihat di sini adalah terkait dengan ini, bahwa disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Next, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, kita langsung aja pada yang tadi, nilai-nilai kebajikan diri besar yang kita anut adalah apa Bapak Ibu? Profil belajar Pancasila. Kalau tidak ini harus kaitannya nanti dengan visi dan misi sekolah kita, ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan takwamu. Ya, kemudian mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan, total, potong, ayo, hati. Next. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Sebenarnya untuk teori motivasi perilaku manusia, coba kita lihat yang pertama, motivasi eksternal. Ini ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini kan tujuannya untuk mendapatkan apa? Imbalan. Yang pertama ini tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Dan yang ketiga, ini Bapak Ibu yang nanti kita terapkan. Kita mencoba belajar ini. Ya memang kita harus butuh kesabaran, mengendalikan emosi. Jadi menghadapi kesalahan-kesalahan anak, kita menggunakan yang poin 3 ini, yaitu bagaimana untuk menghargai diri sendiri anak itu. Maka inilah Bapak Ibu yang nanti yang kita terapkan. Nah, yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Ini semuanya adalah motivasi apa? Nah, yang kita nanti kita terapkan bagaimana untuk menghadapi anak-anak
yang melakukan kesalahan atau pelanggaran yang kita gunakan adalah motivasi internal. Nah, ini tujuan dari tadi itu apa itu? Disiplin positif. Tujuannya ini. Next lanjut. Oke, ketika belajar itu kita dari filosofi diajar dengan Toro. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendek, penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi sebenarnya penghargaan maupun hukuman itu sama Bapak Ibu. Pengaruhnya sama. Hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Dan juga mengakibatkan hal-hal yang negatif juga. Seperti ini Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan. Apa maksudnya? Coba kira-kira Bapak Ibu bisa menjelaskan. Penghargaan bisa merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Ayo pikir. Kali bagi yang dapat penghargaan nanti ada jenjang sama yang tidak dapat. Nah, iya itu. Gimana? Menimbulkan iri hati. Ya, itu yang jelas. Kita misalnya di satu sisi memberikan penghargaan kepada seorang anak yang merasa bangga karena mendapatkan penghargaan, tapi di sisi lain bisa merusak hubungan dengan anak yang lain karena merasa dia tidak mendapatkan penghargaan. Yang terjadi apa? Merusak hubungan baik antar teman dengan antar guru. Dari yang timbul hanya itu. Terus kemudian penghargaan tidak efektif. Artinya bahwa anak itu berusaha mendapatkan sesuatu karena dia ada sesuatu yang diinginkan. Bukan timbul dari diri sendiri. Oke, lanjut. Nah ini penghargaan menurunkan kualitas, ya. Penghargaan menurunkan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan penghargaan itu hanya satu motivasi. Apa? Anak mendapatkan penghargaan itu. Tapi dia nggak tahu apa hakikat dari apa yang dikerjakan. Jadi dulu ya, kita sering kok memberikan itu. Tapi yang bisa jawab ini anak-anak sampai satu bintang. Sebenarnya anak-anaknya tujuan anak itu sebenarnya adalah apa? Untuk mendapatkan penghargaan itu. Nah, yang diharapkan bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam diri anak supaya anak itu menyadari akan kekuatannya, kekuatan dirinya, sehingga muncul motivasi intrinsik yang memberikan kekuatan-kekuatan positif pada anak. Ini yang diharapkan. Penghargaan menurunkan kreativitas. Anak merasa bahwa sudah itu cukup dapat penghargaan. Sehingga tidak apa? Tidak meningkatkan kreativitasnya. Karena dia sudah cukup, itu sudah mendapatkan penghargaan. Oke, lanjut. Untuk kebajikan, kemampuan perundingan. Oke, lanjut. Nah ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Sama dengan yang tadi, lanjut. Nah sekarang, ayo kita Bapak Ibu kita jawab ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ya, biasanya kita melakukan hukuman seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba nanti kita akan bedakan apa hukuman, apa konsekuensi. Mari Bapak Ibu sempat apa itu mempelajari ini, ya kan? Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Sepakat ya? Nah, sekarang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan muka air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Konsekuensi. Nah, lanjut. Nah, itu jawabannya.
sekarang apa kira-kira beda antara hukuman dan konsekuensi? Masuk lagi. Apa kira-kira? Apa hukuman? Apa konsekuensi? Hukuman yaitu ya hukuman apa bedanya dengan konsekuensi? Hukuman Kalau konsekuensi memang harus terjadi. kalau sebab harus terjadi, konsekuensi harus terjadi. Kalau hukuman coba ya, kalau hukuman tanggung jawab anak itu sesuai dengan peraturan atau norma yang telah dibuat. Tapi kalau konsekuensi tanggung jawab anak sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Teman aja. Coba kalau misalnya hukuman, sekarang gini, saya anak itu tidak mengerjakan PR. Kalau saya menyuruh anak itu mengerjakan PR-nya itu di luar kelas, itu konsekuensinya sesuai dengan apa yang diperbuat. Anak tidak mengerjakan PR. Saya suruh menulis, saya tidak akan memulai perbuatan saya. Saya akan mengerjakan tepat waktu sampai berapa itu tidak ada kaitannya dengan tanggung jawabnya itu, tetapi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh itu. Kira-kira para mana ini? Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Hukuman itu mendapatkan dampak jelek, dampak buruk yang sangat panjang. Kalau konsekuensi, dampaknya jangka pendek. Dan hukuman itu bisa merusak mental anak. Dia akan dipermalukan di hadapan anak. Ayo kamu lari, bongkok. Bisa larang, sudah dimarahi, disuruh lari, tidak sesuai. Tapi kalau misalnya hari itu ada pelanggaran waktu olahraga, atau disuruh coach up, nah itu konsekuensi. Karena sesuai dengan tanggung jawabnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi ini hukuman itu tanggung jawab anak sesuai dengan peraturan atau apa ya yang ditetapkan oleh guru. Guru ini ngomong apa ya dituruti. 10 kali ini. Tapi kalau konsekuensi sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Menumpahkan air, ya kan? Ya tolong dibersihkan airnya kan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, bedanya Bapak Ibu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi. Kalau terkait konsekuensi sesuatu yang terjadi. Hukuman membuat anak sakit. Kalau ini membuat merasa tidak nyaman jangka pendek. Kalau hukuman jangka panjang. Hukuman akan menimbulkan anak membentuk kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Dan seterusnya sampai itu Bapak Ibu. Terakhir itu marah, rasa bersalah, kemudian dipermalukan, merasa tidak dihargai, dan konsekuensi seperti itu. Next, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, arah kita itu kemana sih sebenarnya ini? Arah kita yaitu pada restitusi. Ya, restitusi. Nah ini Bapak Ibu bisa dibaca itu. Restitusi merupakan pilihan bersifat bagaimana menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Dia mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan masalah terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah. Terus di sini nanti murid akan ditanyakan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Makanya nanti kita, kalau Bapak Ibu untuk kedepannya nanti di kelas itu membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif. Tidak boleh tidak. Jadi misalnya kayak dilarang membuang sampah, itu bukan kalimat restitusi, bukan keyakinan kelas. Bukan kalimat positif. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Misalnya dilarang membuang sampah. Coba kalau kita buat keyakinan kelas bagaimana? Buanglah sampah pada
buang sampah ada tempatnya. Mungkin yang sifatnya agak umum, menjaga kebersihan. Kebersihan tanggung jawab. Dan boleh seperti itu. Dilarang misalnya, jangan sholat 3 tepat waktu. Kata-kata ini adalah kata negatif, bukan positif. Terusnya bagaimana? Beribadah tepat waktu. Begitu Bapak Ibu. Saya harapkan nanti setiap kelas nanti harus ada keyakinan kelas. Gak usah kakek, gak usah banyak-banyak. Yang pertama mencerminkan apa tadi Bapak Ibu? Orang bilang Kajikan tadi mencerminkan profil pelajar, mencakup ada ketakwaan, berakhlak mulia, bla 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 bla, itu menghormati teman, menghargai teman. Oke, lanjut. Nah sekarang ini Bapak Ibu, ini yang arah kita itu sudah di sini. Jadi dalam budaya positif ini tujuan akhir kita itu ini Bapak Ibu, restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sendiri kesalahan. Dia memperbaiki sendiri kesalahan. Kita sebagai guru bagaimana? Menuntun, memfasilitasi. Jadi menanyakan itu, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang baru yang lebih kuat, sehingga bisa mencari solusi atas permasalahan mereka. Lanjut. Nah ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, ya ya. Tetapi apa? Belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. 3 adalah suatu tawaran, bukan paksaan. Kamu harus begini, bukan. Yang keempat, restitusi membutuhkan apa itu menuntun untuk melihat kita dalam diri. Jadi memunculkan motivasi intrinsik. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Jadi ada 5 kebutuhan dasar saja Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan, hidup, penguasaan, kasih, sayang, bla bla bla. Terakhir apa tadi? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang nomor 6, restitusi adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana karakter itu dimunculkan untuk memperbaiki kesalahan. Terakhir, fokus pada solusi pemecahan masalah. Berikutnya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya anak-anak kalau tidak salah itu malu ke kelompoknya. Tapi kalau kita munculkan ini nanti sudah kembali lagi ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Nah ini keyakinan kelas. Ada beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Sekarang kita nggak usah bahas itu. Coba sekarang apa beda antara peraturan dan keyakinan kelas? Jadi sekarang ada peraturan tata tertib udah, sama nih ya ini. Namanya kata menurut keyakinan. Nah, kemarin saya sudah, Bapak Ibu menjawab, benar itu. Coba ya, nggak salah Pak. Jadi apa peraturan? Iya. Jadi kalau keyakinan kelas itu guru dengan siswa. Guru hanya menuntut, siswa yang dituntut untuk membuat keyakinannya sendiri. Dan kalimatnya harus pakai bersifat kalimat positif, jangan menggunakan kalimat negatif. Ini yang penting. Tidak boleh dilarang misalnya. Itu kalimat negatif. Sementara kalau keyakinan kelas ini guru bersama siswa bersama-sama, adanya kesepakatan. Tapi kalau peraturan siapa yang membuat? Hanya sepihak, ya kan? Dari guru. Oke, lanjut. Nah, budaya positif yang pertama diawali dengan peraturan kelas. Dari peraturan kelas nanti
kita memunculkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan membentuk lingkungan positif, akan tercipta kebiasaan yang baik. Ini dinamakan apa? Budaya positif. Jadi budaya positif itu melingkupi semuanya. Lanjut. Nah, sekarang selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira yakin kelasnya bagaimana, Pak? Itu peraturannya begitu. Dulu peraturannya kan begitu. Dari peraturan dulu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelas? Yang secara umum. Memperhatikan bukunya masing-masing. Ada baik. Gimana Pak? Monggo. Siapa sih yang nomor ibu dilarang mengganggu orang lain? Kalimat apa ini Bapak Ibu? Kalimat Negatif. Apa seharusnya? Kira-kira dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita harus bagaimana? Menghargai orang lain. Itu keyakinan kelas. Atau menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira bagaimana keyakinannya? Disiplin. Gunakan masker. Ayo. Apa? Secara umum menjaga mematuhi protokol kesehatan. Menjaga kesehatan. Ya. Terus kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi ini dilarang menggunakan narkoba. Apa kalau gunakan masker? Ya Bapak Ibu. Apa? Menjaga kesehatan. Apa next? Dulu tak jawab. Jadi secara umum, bagaimana ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin atau berkomitmen boleh. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, menyayangi orang lain. Coba presentasi. Terus dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan. Bergantian menunggu giliran. Apa? Bersabar. Oke, lanjut. Kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia prioritas. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu yang kita butuhkan di sini adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Memenuhi kebutuhan apa? Fisik, kanan dan lain-lain sehingga apa? Bisa bertahan hidup. Ini yang paling dasar. Biasanya kalau itu sudah tercukupi, terpenuhi, maka dapat memunculkan kebutuhan yang lain. Apa Bapak Ibu? Penguasaan. Kemudian kalau itu sudah terpenuhi lagi, kebutuhan lain muncul apa? Kasih sayang. Bapak Ibu butuh kasih sayang apa tidak? Betul dong. Itu jelas ya. Ya kan? Kita merasa bahwa kita tidak bangga kalau tidak ada yang menyayangi kita, kan begitu ya. Orang-orang dewe, ramu-ramu dewe, pelanggan dewe, habis dewe kan demen, kan tidak banyu, ya kan? Terus kemudian kesenangan. Dan yang terakhir yang kita perlu adalah kebebasan. Di sini nanti kita apa? Aktualisasi diri. Mewujudkan dirinya bagaimana? Boleh bebas. Ini nggak bisa terbentuk kalau yang bertani itu nggak tertutup. Jadi hierarkis. Lanjut. Ini tadi kebiasaannya Pak Hidup, kasih sayang, lanjut. Dan penguasaan, kebebasan. Terakhir ini ya, aktualisasi diri. Lanjut. Kesenangan, terus lanjut. Sekarang 5 posisi kontrol. Kemarin sudah dibahas oleh Mas Alan tentang 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, di situ Bapak Ibu, apa saja sih 5 posisi kontrol? Yang pertama, pendukung. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi saya kira Bapak Ibu ini yang sering kita lakukan. Jadi kita sudah mempunyai paradigma, kita lakukan ini.
membuat orang bersalah. Misalnya begini, saya kecewa dengan tingkah seperti ini. Mengapa itu gak kamu kerjakan? Ini kan kata-kata ini membuat anak merasa bersalah. Nah, berikutnya yaitu sebagai teman. Minimal ini Bapak Ibu, sebagai teman. Ayo bantu Bapak. Tolonglah kerjakan. Nek kamu kerjakan, Bapak lo dimarahi sama kepala sekolah. Kepala sekolah kan pernah. Tolong bantu Bapak ya, bantu Ibu ya. Nah, ini seolah-olah ini apa? Merasa sebagai apa? Teman. Terus kemudian berikutnya sebagai pemantau. Pemantau itu kan dari kata apa? Pengawasi. Jadi mengawasi anak yang berbuat itu dibuat catatan-catatan, perhitungan-perhitungan. Nanti ditunjukkan kepada anak. Kamu tahu nggak peraturannya? Kamu nggak tahu nggak peraturannya? Terus dari sini nanti kita memberikan suatu pernyataan-pernyataan bahwa anak itu bisa mengetahui kesalahannya. Dan yang terakhir ini Bapak Ibu, yang paling nanti kita sebagai guru harus bisa sebagai manajer. Ya, manajer. Apa saja manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini apa utamanya? Ini yang saya bahas. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kesalahan anak itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah dibuat itu. Terus penguatan pribadi. Nah, terakhir apa? Anak itu muncul motivasi dalam diri sendiri, kesadaran diri untuk memperbaiki diri. Jadi apa ya? Paradigma bahwa kita harus ngomong anak baik juga, ya, sing sabar, berusaha sabar. Jadi sesuai lagi dengan ini. Kita harus bisa sebagai manajer. Ya, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik anak, terus anak itu bisa nanti memunculkan anak itu tahu keyakinan kelas yang dianutnya. Maka nanti di sini kita menuju apa yang dinamakan restitusi tadi itu. Next. Ini contoh-contoh yang mengajar kelas ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya, menghukum. Ayo lakukan demi Bapak Ibu Bina. Tolong Bapak, tolong Ibu. Ini sebagai teman. Dan seterusnya. Lanjut next. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Lanjut. Apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, nanti kalau kita itu ada menghadapi anak melakukan kesalahan-kesalahan, yang pertama ini Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Kemudian pertama menstabilkan identitas. Ini kita menstabilkan dulu. Berikutnya validasi kebutuhan. Apa sih kebutuhan apa yang diperlukan anak ini? Terakhir menanyakan keyakinan kelasnya dari bagaimana. Next. Saya kira ini sudah. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Terima kasih. Tolong dibuka yang demonstrasi kontekstual 1.4. Kita itu yang video. Ya. Coba Bapak Ibu, ini adalah merupakan segitiga diskusi yang telah saya lakukan.
Ini adalah merupakan peserta program identitas. Benar, jika katanya ya panggilan Jupri benar itu panggilan ucapan gereji. Kira-kira temanmu kalau panggil Jupri itu suka apa tidak? Kita berdua. Kita kan gini kayak orang tua itu memberi nama Paling kita berdua. Agar pada saat dipanggil itu harapannya nanti anaknya sama dengan panggilan itu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum dikatakan? Terakhir menanyakan keyakinan kelas. Itu ya, menghormati orang. Terus selanjutnya apa yang kita lakukan kalau seperti itu? Saya meminta maaf. Ini namanya restitusi. Dan saya akan menghormati dan menghormati orang lain. Benar. Ulangi lagi. Nah, kalau saya memaafkan, saya makan ya, saya makan. Nah, bisa kembali ke kelas saya ya. Ini adalah merupakan skenario Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkreasi bagaimana maknanya untuk restitusi. Ini kasus 2. Waalaikumsalam, masuk. Ada apa nanti kita ke sini? Benar nanti? Saat kamu tidur lagi, kamu merasa sudah mengubah kita. Kamu taruh di mejanya. Ada teman yang melihat tidak? Nah, ini artinya kalau mengembalikan Validitas. langsung diberikan kepada pemiliknya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak kamu terapkan? Kalau kita mengembalikan barang-barang miliknya. Nah, kalau seperti ini, lalu bagaimana? Saya meminta maaf dan berusaha untuk mengembalikan miliknya. Saya kira deh, ini berusaha untuk mengembalikannya. Jadi anak-anak kalau di temannya itu yang pertama harus dijaga barang milik masyarakat, dijaga ya. Terus saat mengembalikan, terus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi kalau ini, hanya kamu sudah saya kembalikan. Jadi jangan langsung ditaruhnya kalau nanti diambil temannya atau mungkin dijual atau bagaimana. Nah, ini biasanya lagi kita berusaha nanti untuk mengembalikannya. Oke, nah kali memaafkan. Nah ini, Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bahaskan terkait dengan budaya positif. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Insya Allah nanti lain waktu kita sambung lagi dengan materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.